Initializing policy, bringing BLDC online. Future motion, rendered in light. Rotor, neodymium magnets. Precision aligned. Stator, copper windings, energy flows. Pulse sensors and encoder. Real-time feedback. Bearings and shaft. Ultra smooth rotation. Controller with FOC. Intelligent power delivery. High efficiency. Low noise. Long life. Brushless. Silent. Ready. Halo semua, saya Raihanur Rahman. Di sini, di awal presentasi ini, saya ingin mengajak kita sedikit refleksi. Menurut kalian, tanggapan terbesar kita seputar motor BLDC itu apa? Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang menurut saya untuk materi BLDC. Nanti akan saya sampaikan kepada kalian secara bertahap. Oke, untuk materi yang kita bahas hari ini ialah mengenai motor BLDC. Bagian-bagian utamanya, perangkat-perangkat yang ada di BLDC itu apa aja. Nanti kita bedah lebih lanjut. Bagaimana cara kerjanya, mengapa BLDC, dan keunggulannya itu apa. Di sini kita bakal membahas untuk kelemahan dari BLDC itu apa tuh. Untuk solusinya juga ntar kita berikan di sana. Aplikasinya tuh apa aja, seperti mungkin kayak motor listrik, mobil listrik. Nah, nanti ada beberapa yang saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Nah, untuk masa depannya tuh apa aja sih di BLDC itu? Banyak sekali dari sekarang kita ini teknologi canggih yang terbuat dari motor BLDC. Sebagai gantinya, motor ini menggunakan sistem elektronik untuk mengatur perpindahan arus pada kumparan stator, sehingga menghasilkan medan magnet berputar yang menarik magnet permanen rotor. Nah, ini tuh magnet tersebut tanpa sikat mekanis menggunakan komutasi elektronik untuk operasi yang lebih halus. Magnet menggunakan magnet permanen pada rotor dan kumparan stator, menghasilkan putaran efisien. Nah, minim gesekan, komutasi elektronik mengurangi kehausan dan kebutuhan perawatan. Komponen utama pada motor BLDC yaitu rotor, stator, sensor hal, pengontrol elektronik. Rotor terbuat dari magnet permanen, biasanya neodymium, yang akan tertarik dan terdorong oleh medan magnet berputar dari stator. Sedangkan stator terdiri dari kumpulan tembaga yang disusun di sekeliling badan motor. Kumparan ini akan diberi energi secara berurutan untuk menghasilkan medan magnet berputar. Untuk sensor hal sendiri, dia dapat membaca posisi rotor melalui sensor hal efek atau metode sensorless. Sedangkan pengontrol elektronik dapat mengatur aliran DC ke kumparan stator secara berurutan atau dengan kata lain switching pada waktu dan urutan yang tepat, serta mengontrol kecepatan dan torsi motor dengan mengatur besar kecilnya arus dan timing switching. Fungsi motor BLDC 1. Konversi energi listrik. Mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putar dengan efisiensi tinggi. Kedua, torsi tinggi pada kecepatan rendah. Ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan awal seperti kendaraan listrik dan robotik. Ketiga, kontrol presisi. Menghasilkan putaran yang halus dan presisi melalui kontrol kecepatan elektronik. Keempat, umur panjang. Minim perawatan dan umur pakai lebih lama karena tidak ada sikat mekanis yang aus. Kesimpulan dari fungsi tersebut, motor BLDC berfungsi sebagai jantung penggerak untuk aplikasi modern yang membutuhkan kombinasi antara efisiensi tinggi, kontrol presisi, keandalan tinggi, dan respons cepat. Fungsi utamanya dapat dikontrol secara elektronik, membuatnya lebih unggul daripada motor tradisional dalam banyak aspek, meskipun dengan kompleksibilitas sistem yang tinggi.
Cara kerja motor BLDC. Sinkronisasi antara listrik dan magnet menciptakan gerakan. Pengontrol elektronik secara bergantian mengalirkan arus listrik ke kumparan stator. Ciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan magnet permanen rotor, menyebabkannya berputar. Sensor Hall memastikan pergantian arus tepat waktu untuk putaran yang efisien. Kesimpulan prinsip kerjanya ialah motor BLDC bekerja dengan menciptakan medan magnet berputar secara elektronik pada stator yang menarik magnet rotor. Controller cerdas mendeteksi posisi rotor dan menentukan urutan mengaktifkan kumparan yang tepat untuk menghasilkan putaran yang smooth, efisien, dan terkontrol. Mekanisme komutasi elektronik. 1. Tanpa komutator mekanis. Berbeda dari motor DC konvensional yang mengandalkan sikat dan komutator, sensor Hall dan pengontrol digunakan untuk mengalihkan arus secara elektronik, menghindari gesekan dan keausan. Umur motor lebih baik. Komutasi elektronik meningkatkan durabilitas dan mengurangi kebutuhan perawatan. Mengatur torsi dan kecepatan. Mengontrol mengatur urutan dan durasi arus ke kumparan untuk performa optimal. Beberapa keunggulan dari motor BLDC dibanding motor DC sikat. Kita mulai dari efisiensi energi tinggi. Itu mencapai 85-90% karena minimnya gesekan mekanis. Yang kedua, komutasi elektronik presisi. Harus mengalir tepat pada saat yang optimal. Yang ketiga, rugi tembaga lebih remah. Desain kumparan karena desain kumparannya lebih efisien. Bila dilihat dari umurnya, umur pakai lebih lama karena tidak memerlukan penggantian sikat yang rutin, mengurangi biaya dan waktu perawatan, serta suhu operasi lebih rendah. Isolasi kumparan tidak cepat rusak. Yang keempat, konstruksi solid dan state, tahan getaran dan benturan. Nah, di sini kita bahas juga karena operasi lebih senyap. Putarannya halus tanpa gesekan sikat menghasilkan suara minimal. Karena tidak adanya gesekan mekanis, sikat, dan komutator, tidak ada percikan api di sparking. Getaran lebih rendah, tidak ada tumbukan pada sikat. Keunggulan lainnya ialah kontrol presisi, kemampuan kontrol kecepatan dan torsi yang sangat kuat. Kecepatannya kurang lebih 1% akurasi dengan encoder. Torsinya kontrol konstan dari 0 sampai RPM maksimum. Posisinya dapat mencapai akurasi kurang lebih 0,1 derajat dengan sensor. Untuk responnya lebih cepat konstan 10 sampai 100 milisecond. Pengaplikasian motor BLDC dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dilihat dari kendaraan listrik, itu bisa sepeda motor, mobil, skuter. Kalau dari rumah tangga, kipas angin, pompa air, AC inverter, blender. Di industri ada conveyor, robot industri, ataupun drone. Sedangkan di elektronik konsumen itu berupa kipas pendingin komputer, dan alat presisi. Di sini ada contoh implementasi motor BLDC pada kendaraan listrik. Nah, di sini ada mobil nih. Untuk dayanya adalah 350 watt. Untuk konsumsi dayanya 6,64 watt hour atau kilometer. Untuk kecepatan rata-rata, torsinya kuat dan responsif itu di angka 21 sampai 52 km per jam. Tantangan dan solusi dalam penggunaan motor BLDC.
1. Biaya awal tinggi. Pengontrol elektronik yang canggih berkontribusi pada biaya awal yang lebih besar. Kompleksitas kontrol membutuhkan perangkat lunak dan hardware khusus untuk pengaturan yang presisi. Di sisi lain, solusi teknologi, perkembangan mikroprosesornya menurunkan biaya dan peningkatan keandalan sistem kontrol. Efisiensi PWM. Pengguna Pulse Width Modulation atau PWM untuk pengaturan kecepatan yang sangat efisien. Oke semua, itu tadi pembahasan kita mengenai motor BLDC. Gimana? Cukup jelas? Kalau masih ada yang bingung, langsung tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga membantu.